Pembukaannya lengkap. Kita tahu saya membuka tidaknya dari mana? Dari Persio ya, atau serpik dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan dalam atau kinte. Ya, pemeriksaan dalam pakai 2 jam. Setelah itu di kala 2, batasnya dari apa sampai apa? Kala 2. Ya, pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir. Biasanya kita pakainya APM 60 langkah. Ya. Dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir terus ke kala 3. Kala 3 itu bayi lahir, plasenta lahir. Itu kita pakainya manajemen aktif kala 3. Ya, yang terakhir di kala 4, yaitu kala observasi. Nanti yang harus kita siapkan adalah alat-alat APN. Ya, harus ergonomis. Ergonomis itu apa? Mudah buat diambil. Ya, jadi kita sebagai pemeriksa selalu ada di sebelah kanan pasien. Ya, begitu pun alat-alat berarti ada di kanan pasien. Ya, adanya ini. Biasanya isinya penuh karena ada APD, alat pelindungan dirinya, celemek yang pasti, penutup kepala, ya, penutup mata atau kacamata Google. Pakai sepatu yang karet tertutup gitu, sama handsun itu APD-nya. Terus alat latex atau linen ibu sama bayi. Jadi bukan yang disiapkan bukan hanya buat persalinannya, tapi sampai si bayi dan ibunya juga bersih harus kita siapkan juga. Baru ke peralatan partesnya atau persalinannya. Yang utamanya ada partes set. Kalau yang di bak seperti ini berarti dia steril. Ya. Kalau yang contohnya termometer segala macam nggak usah dipakai di sini, kan dia nggak usah steril. Isinya apa aja partes set? Yang pertama itu ada setengah koher amniohok yang tadi buat mecahin ke tuban atau buat amniotomi. Bentuknya kayak gini. Ya, di ininya ada runcing. Yang berikutnya ada koher. Ya, dulu ya setengah koher ini dibikinnya dari ini dibagi 2 zaman baheula. Nah, tapi sekarang mah dibikin terpisah. Jadi ini setengah koher. Ini buat menjepit tali pusat. Biasanya disiapkannya boleh 1 atau 2 atau bahkan 3, takutnya ada lilitan tali pusat. Ya. Ini gunting episiotomi. Tadi ngepis, ini guntingnya. Ya, kalau yang di atasnya ada jendulnya sedikit, itu namanya gunting perban. Buat ngegunting perban. Kalau yang ini epis. Ya. Yang ini gunting tali pusat. Beda ya. Ya, ini buat tali pusat. Ya. Terus ada umbilical clamp buat ngeklem tali pusat. Ini disposable sekali pakai. Kalau zaman dulu pakai benang kasur. Ya. Terus dipotong lah 30 atau 20 cm. Dibikin pita terus disterilkan baru kita pakai. Tapi kelemahannya kan si tali pusat tadinya besar. Begitu kita taliin baru lahir mah kenceng. Tapi sehari 2 hari kan ngecilin karena mengering. Ya, kalau mengering si talinya jadi makin kecil enggak? Enggak kan? Jadi logor malah kan. Mengakibatkan apa? Perdarahan. Ya, kalau pakai ini dia makin si tali pusatnya makin kecil, ini makin mekan. Sok aing bari lebihan. Tapi ini nggak bisa dibuka lagi kalau udah dijetrek. Ya, nanti dibuang bersamaan dengan tali pusat. Ya, dia makin lama makin tipis. Jadi nggak akan terjadi perdarahan. Ya. Terus juga ada sepet. Sepetnya sebetulnya di luar dulu.
Ya, nanti kita buka secara kayak apa? Buka pisang, terus dijatuhkan ke sini, jadi steril. Ya. Terus ada kom kecil, biasanya isinya betadine. Ya. Ini isinya betadine. Terus ada kain kasa. Kasanya 2 buat ngecek nanti ada robekan atau enggak. Ada handsun 2 pasang. Ini disusun di dalamnya harus sesuai dengan yang digunakan dulu. Yang terakhir digunakan contohnya gunting, tali pusat, berarti kita simpan paling bawah. Ya. Sebelum gunting tali pusat berarti kohar. Ya. Sebelum kohar berarti kemungkinan apa? Di episiotomi. Yang paling pertama dipakai itu adalah setengah kohar atau amniotomi. Jadi untuk Baliu mungkin ngambil nak. Nah, baru nanti ini di atas ada ini parte set namanya. Ya, segini. Ini yang sterilnya. Ya. Bak yang kedua ini hacking set. Buat nge-hacking diisi air robekan. Ya. Ada nail powder. Ya, bedanya nail powder sama kohar apa, Bu? Mau coba. Ada geriginya sama, ini juga ada geriginya. Itu ada lebih pendek, betul. Aduh, kita bandingin nih. Ya, kalau kakar ininya panjang. Kalau apa namanya nail dari ininya pendek. Fungsinya jadi beda. Ya, ada nail powder, udah gitu ada apa? Pinset, ada pinset chirurgis, ada pinset anatomis, ya. Terus ada jarum hacking-nya sama benangnya. Kalau jarum hacking yang bersatu gini biasanya kecil jarumnya. Jarum kecil itu biasanya buat subkutikular, cuma buat di luar aja. Tapi kalau ada robekan di dalam vagina, kita pakai nomornya yang lebih besar. Gitu. Ya, biasanya nomor 10 atau nomor 8 gitu. Ya. Agak besar sedikit dari sini. Ya. Ini mah yang bersatu sama jarum ya, sama benang ya. Jarumnya ada juga yang pisah, nanti jangan kaget. Ada yang benangnya doang, jarumnya doang. Gitu ya. Ininya juga pakai benangnya yang cut itu yang langsung jadi nggak dibuka. Kalau yang di kulit itu biasanya kan dibuka. Ya, kalau yang persalinan atau di vagina itu nggak pakai benang yang dibuka. Nanti langsung jadi sama kulit. Jadi tanpa harus dibuka. Gitu. Ini hacking set. Ada lagi obat-obatan. Obat-obatan biasanya kita simpan di kom. Ya. Ada obat-obatan ultratonika, oksitosin yang diinjek ya. Ada oksitosin, ada metergin, ada juga lidocain. Takutnya kita nge-hacking atau takutnya kita mau episiotomi pakai lidocain. Jadi ada 3 macam. Ada juga misoprostol. Kalau misoprostol itu sama kayak oksitosin tapi bentuknya tablet. Dimasukin lewat anus. Gitu. Biar si perutnya berkontraksi. Ya. Selain obat-obatan, ini ada korentang. Ya, buat ngambil alat yang steril. Ya, di dalamnya itu ada serbuk atau cairan steril. Biasanya harus kita ganti seminggu sekali. Ya, kalau kitanya nggak pakai handsuit, kita mau ngambil alat yang di bak steril, berarti pakai ini. Kalau pakai handsuit steril nggak usah pakai ini. Gitu. Ada juga ini kapas cebok atau kapas DTT. Tahu nggak cara bikinnya gimana? Enggak. Ya, jadi air dipanaskan, udah gitu masukinlah ke kapas, diamkan dingin, itu kapas DTT. Ada juga kain kasa steril, ya, buat gedek kalau ada perdarahan atau ada robekan.
Ada kateter, ya kateternya bisa yang seperti ini, bisa juga yang nalaton, yang besi. Kalau bayinya sudah lahir, ternyata kandung kemihnya itu penuh, bisa kita keluarkan pakai yang besi, itu pendek. Ya, kalau sepertinya bayinya masih ada di dalam, kandung kemihnya penuh, berarti kita keluarkannya pakai ini, takutnya kena bayi. Ya. Terus ada handuk buat di perut ibu sama kain bersih. Ya, buat apa? Buat ngeringin bayi. Kalau sepertinya handuknya sudah basah, ganti pakai kain bersih. Ada juga ini kain ibu. Ya, buat dibokong ibu, harusnya kain samping. Kain sampingnya nanti dipakai dilipat segitiga seperti ini. Ya, itu alat-alatnya. Yang ini mah tahu ya. Posisi kita di sebelah kanan ibu, bukan di depan ibu ya. Kecuali kalau persalinannya sungsang. Kalau sungsang berarti kita harus ada di depan ibu. Karena ada beberapa gerakan yang harus dilakukan. Di depannya, di sininya ibu. Ya, kalau sungsang atau enggak kalau distorsia bahu. Tapi kalau persalinannya normal, kita di pinggirnya ibu. Ngerti ya alat-alatnya ya? Tadi, kalau sepertinya si ibunya mengeluh mulas-mulas, Bu, saya tuh mulas-mulas dari malam, kayaknya mau ngelahirin. Nah, kita kan belum tahu ya, tanda pastinya dia masuk persalinan apa tadi? Kalau mulasnya menimbulkan pembukaan pada serviks. Ya, biar kita tahu bahwa si ibunya itu sudah ada pembukaan serviks, kita lakukan pemeriksaan darah. Ya, jadi sebelum melahirkan pun harus dipastikan bahwa si ibu itu sudah ada pembukaan atau pembukaannya sudah lengkap. Ya, yang harus dilakukan kalau mau periksa dalam, kita langsung ke langkah APN aja ya. Jadi yang langkah APN itu kalau yang tadi di-share, ada yang di-share ke temennya? Ada ya? Nah, pastikan dulu pembukaannya lengkap. Kita siapin dulu alat. Ya. Ada obat-obatan, contohnya obatan oksitosin. Ya. Siapkan alat, dekatkan. Ini mah nggak usah didekatin ya, nggak belum tentu di-hacking. Ini dibuka, bengkoknya didekatkan. Ya. Kalau ada ini ampul oksitosin buat nanti disuntikin, kita patahkan dulu. Ya, kita patahin, simpen di sini. Udah gitu sepet tadi kan ada di luar, kita masukin sepetnya. Udah ada di dalam sepetnya, kita pakai cuci tangan. Udah cuci tangan, dikeringkan, baru pakai sarung tangan sebelah. Ini nggak pakai korentang karena ini bagian dalam ya. Pakai handsunya satu. Ini berarti tangan kita steril ya, yang ini. Ambil sepet yang tadi ini masukin, steril. Ya, tangan yang ini ambil oksitosin ampul tadi. Ya, dimasukin obatnya. Ya, masukin obatnya, simpan. Nah, masih steril. Ya. Kalau udah lengkap ini, baru kita pakai sarung tangan satu lagi buat memastikan pembukaannya lengkap. Nah, sambil kasih tahu ibu-ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan ibunya lengkap. Kalau ibu pembukaannya sudah lengkap, baru boleh mengedang. Ya, memang tidak nyaman atau merasa sakit sedikit, tapi ibu harus menahan. Bila perlu ibu tarik nafas panjang. Ya. Ambil, kita pupa hygiene dulu ya. Ambil ininya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Diperut atau dikeringkan, ini membuka.
dibuka kieu mah kalau memang sudah mau persalinan. Ya, kalau belum persalinan mah enggak buka kayak gini, enggak. Gitu ya. Ini dibersihkan dulu labia mayora terjauh dulu, ya. Labia mayora terdekat, ya. Labia minora terjauh, labia minora terdekat, dihusap dari atas sampai ke bawah. Kalau ada peses, kan tadi tanda-tandanya kalau lengkap mah ada peses, kalau di rektumnya ada anma, ya berarti kita bersihkan. Udah dibersihkan, ganti sarung tangan yang baru. Gitu. Ya, sudah dibuka gini, kita lakukan pemeriksaan dalam. Masukin satu jari tengah. Ya, masukkan ke dalam, tekan dulu ke bawah si vaginanya. Ya, setelah tekan, masukin lagi. Ingat, kenyataannya tengah gorowong, kenyataannya mah sempit. Ya, kenyataannya mah sempit, sakit kalau diperiksa dalam. Masukin dua-duanya, masuk ke dalam, cari porsionya. Ya. Diulek-ulek Bu. Hah? Cari porsio ke dalam, masukin aja jarinya sampai mentok ke sini. Ya. Kalau nggak nemu harus nemu atuh. Ya, ada pasti ada. Ya. Yang ini, nih, ya. Cari porsio yang empuk-empuk, ada lubang di tengahnya. Ya. Porsionya nilai, dia masih kaku atau sudah lunak, masih tebal atau tipis. Ya, setelah itu baru dicari pembukaannya berapa. Kan ada lubang di tengahnya, cobain masukin jari kita satu. Masuk nggak ke lubangnya? Ya, kalau masuk masih longgar, masukin lagi satu. Ya. Kalau masih bisa, tangan kita masih bisa dilebarkan, lebarkan buat tahu ini berapa senti pembukaannya. Jadi tiap orang harus punya patokan menggerakkan tangan. Ya, kalau saya jarinya besar, satu jari itu satu senti longgar. Kalau dua jari yang masuk berarti saya 3 senti. Kalau seperti ini saya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini bergerak. Ya, kalau sepertinya sudah lengkap, itu nggak ada lagi, porsionya udah nggak keraba. Ya, setelah itu tahu pembukaannya berapa, baru dilihat, dinilai ketubannya masih ada nggak. Kalau masih ada selaput, leueur, gitu ya, berarti dia selaput ketubannya masih ada. Kalau sepertinya yang kerabanya rambut, berarti selaput ketuban sudah tidak ada. Ya. Terus nilai, ini keras atau enggak? Kalau keras berarti dia kepala. Kalau tidak keras dia bokong. Kalau bulat tidak keras bokong. Atau enggak kadang-kadang bagian kecil kalau lintang. Ya, dinilai lagi tadi ayam molase itu yang suturannya bertumpuk atau berhimpitan. Itu juga harus dinilai. Ya. Dinilai juga kepalanya sudah turun sampai mana. Batasannya biasanya tulang simpisis pada perempuan. Kalau sejajar simpisis atas, ya ini kan simpisis. Ya, kalau sejajar sama simpisis atas, berarti itu di host 1, masih jauh. Kalau sejajar simpisis bawah, di host 2. Nanti kita coba ke bawah, kalau sejajar sama spina ischiadica, di host 3. Kalau sejajar sama tulang ekor, koksigis, dia host 4. Ya. Udah gitu, kalau sepertinya sudah, baru kita keluar. Tangannya selesai. Tapi nih, kalau begitu diperiksa dalam, porsionya udah nggak keraba. Berarti pembukaannya apa kalau porsionya nggak keraba? 10 cm atau lengkap. Tapi ketubannya masih utuh. Berarti apa yang harus kita lakukan? Pecahkan ketuban, atau apa istilahnya? Amniotomi. Ya, pakai apa? Nih alatnya. 2,5 kohar. Ini masih di dalam ya, karena kalau ini keluar masuk sakit. Ya, makanya ini masih di dalam. Masukin nih setengah koharnya di sela-sela jari. Ini contohnya di dalam ya.
masukin di sela-sela jari. Nih yang runcingnya masukin ke sela-sela jari. Dorong sampai ke dalam. Udah di dalam dibalikin. Ya, udah di dalam dibalikin nih. Ini kita masih tadi udah pede ya. Udah selesai pedenya, masukin ke dalam. Ya. Udah di dalam dibalikin. Jadi madep ke kepala bayi. Yang ini pegang pundusnya. Kalau lagi kontraksinya kuat, jangan dulu ditorehkan. Ya, bisa muncrat kayak. Tapi kalau lagi nggak ada his juga nggak bisa, susah. Nggak ada jarak antara air ketuban, selaput ketuban sama kepala. Jadi begitu menurun hisnya, sama kita ditorehkan di kepala bayi. Ya, ditorehkan sampai yakin memang sudah robek. Ya. Sama kita ininya dibalikin lagi, diputarkan lagi, baru ditarik, ambil keluar. Ya, tangan kita masih di dalam nih. Ya, yang robekan kecil tadi sama kita diperluas, dilebarkan, ya, dilebarin. Nanti sambil dinilai ketubannya warnanya apa, bening kah atau ada mekonium kah. Biasanya dengan keluarnya air ketuban, si kepala bayi dia turun. Ya, air ketuban keluar, kepala bayi turun. Ya, nah kalau udah airnya turun, airnya keluar, kepala bayinya turun, kita baru lepas. Ya, berarti pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah. Karena di amniotomi warna ketubannya jernih, contohnya. Ya, kita buka sarung tangan di air klorin. Kita nyiapin air klorin ya. Ada baskom 2, yang satu isinya air DTT, yang satu air klorin atau enggak larutan enzimatik. Kita bikin larutannya. Ya, kita ini dulu di larutan enzimatik, lalu dibuka secara terbalik di larutan enzimatik. Udah gitu dengerin DJJ dulu. Apakah dengan dipecahkan ketuban DJJ-nya masih bagus atau enggak? Udah dengerin DJJ, kasih tahu ke ibu. Ibu, pembukaannya sudah lengkap. Ya, ketubannya sudah pecah. Ya, DJJ bayinya juga bagus. Kalau ibu mau ngeden, ibu udah boleh sok ngeden. Ajarkan ibu untuk menerap. Kakinya diangkat ke atas, dagunya nempel ke dada. Tarik napas panjang dulu, ngeden, dorong di bawah. Seperti keras. Ya, itu mengedan dilakukan kalau lagi ada his, ada kontraksi. Kalau nggak ada kontraksi mah jangan mengedan, nggak akan keluar, nggak akan lahir. Ya, kalau lagi ada his, sok ngeden bu, ibunya suruh mengedan. Kalau lagi nggak ada his, istirahat, bapak atau ibu kasih minum. Ya, tarik napas dulu, sok, santai dulu bu, tenang, nunggu sampai hisnya ada. Ya, nanti lama-lama dia maju. Ini udah ya. Lama-lama kepalanya maju. Karena si ibunya ngedan kan. Nah, belum lahir. Kan ngedan teh 1,5 jam marukana. Aduh. Alah. Iya. Mules teh. Ya. Mules itu penambahan sentinya, gitu ya. Itu 1 jam 1 senti. Berarti amun 10 senti itu sabaraha jam? 1 jam itu 1 senti. Kalau 10 senti berapa jam? 10 jam mules teh ibu teh minimal. Mulesnya kayak gimana bu? Kalau dibandingin sama mules menstruasi itu bisa 20 kali lipat. Mata kan nyeri kumaha. Nah, ini si ibunya suruh ngedan ya. Setiap ada his ngedan. Setiap ada his ngedan. Nanti lama-lama cloning namanya ini kayak gini. Si vagina kebuka.
5-6 cm sama kepala bayi. Kita siapkan alat. Ini alat sudah siap. Ya. Siapin kain sama handuk di perut ibu. Kain sama handuk di perut ibu. Siapkan kain tadi samping. Ya, dilipat segitiga kayak gini. Ya. Disimpan di bokong ibu. Bu, imitna diangkat lah bu. Suruh angkat bokongnya. Nah, seperti ini. Ya. Ibu, bu mules deui, sok ngeden teras bu, pinter. Ya. Kita siapin pakai sarung tangan yang baru. Ini belum. Kali ya. Terus bu ngeden ya. Nah, pas geden gini teh ternyata kita cek ini bisa lewat nggak ya? Ya, kita cek nih si ininya perineumnya kaku nggak? Ya, kalau seperti apa namanya deh keluar masuk lagi berarti dia kaku. Berarti apa yang harus dilakukan kalau kaku? Di episiotomi. Ya, tadi ada kan teorinya epis? Ada. Epis teh dilakukan kalau sudah begini, kepala bayi sudah membuka. Kalau masih tinggi, masih di atas, jangan di epis, takutnya dia nggak akan bisa ke bawah. Ya, lakukan episiotomi. Kalau nggak normal ya, kalau harus ada indikasi. Kalau nggak ada indikasi jangan dilakukan. Ini mah biar nyambung aja jeung materi tadi. Lakukan episiotomi. Kan ini ngeden gini. Epis biasanya bisa dilakukan dengan memberikan anestesi lidokain, bisa juga enggak. Tapi kebanyakan prosedurnya harus memberikan anestesi. Kita siapin lidokain 1%. Kalau nggak ada yang 1%, 2% dicampur aquabide 1:1. Ya, contohnya ini lidokain. Ya. Epis itu pakai apa? Mediol atau laris. Tahan pakai tangan, 2 jari dimasukin ke sini. Ya, untuk membedakan antara kepala bayi dengan perineum. Ini nggak diangkat ya, ini biar kalian kelihatan. Di sini suntik ke sini, ya, sampai ke dalam sampai jarumnya habis. Aspirasi, suntikan sedikit. Ini mediolatralis ya. Aspirasi, terus diangkat sedikit. Aspirasi lagi, suntikin lagi sedikit. Ya, angkat lagi sedikit, aspirasi, suntikin lagi. Ya, sampai dengan habis. Tunggu dulu 1 menit, 2 menit. Ya, cek pakai klem boleh. Cek pakai klem boleh. Masih sakit atau enggak? Ya. Kalau udah nggak sakit, lakukan epis. Ya, kasih dulu betadin. Tadi ada betadin kan? Ada. Kasih betadin dulu. Ya. Yang tadi pakai gunting epis. Ya. Tahan ininya perineumnya pakai tangan 2 jari buat biar nggak kena kepala. Ya. Terus masukin ke dalam. Wah. Ya, kerak cenah banget. Ya, nggak bisa langsung 1 kali, biasanya 2 kali. Ya. Ibunya suruh ngeden, dia nggak akan ngerasa sakit kalau suruh ngeden. Kalau udah kita tempel kasa, takutnya dia perdarahan. Darahnya banyak. Itu kalau di epis. Ya, mediolatralis ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh asalkan dia diagonal ke bawah. Nggak lurus ke anus atau nggak lurus ke samping. Ya. Kalau udah gitu, si bayinya mau lahir, terus ibu nggak minta dikieukeun ya. Aduh. Ya. Alah. Tangan kita menahan. Ya. Yang satu tangan kanan kita pakai yang tadi alas, menginikan perineumnya ditekan, diregangkan biar dia membesar.
Ibu terus ngeden. Yang ini tadi kan dianya fleksi. Ya, kalau begitu ada ruang kan dia langsung ekstensi. Tapi kalau langsung ekstensi dia nggak akan bisa, lahirnya bisa merobek vagina ibu. Makanya sama kita agak ditekan ke bawah biar tidak terlalu ekstensinya tidak terlalu cepat. Jadi vagina ibu yang atasnya nggak robek. Ya. Ya. Ini kita tekan, dilebarkan nih, ini tekan dia. Ini tuh dilebarkan gitu sama kita. Ya, disuaikan Sunda nama. Suaikan ke handap, tekan ke bawah biar melebar. Ya. Ini melebar, yang ini menekan. Ya, terus Bu ngeden terus sampai dengan si kepala. Udah kemana tuh? Nih, lihat. Secana tak ayah. nih sampai gini. Ya, pin terus ngeden sampai kayak gini. Tangan kita masih di bawah, ini di atas. Kalau udah lahir gini, kepalanya sudah lahir, tangan kita pindah, yang kiri pindah ke bawah, menyangga yang kanan pindah ke atas. Cek di sininya, di lehernya ada lilitan tali pusat atau enggak? Ya, ada lilitan enggak? Kalau ada lilitan, kalau dia longgar, kita longgarkan, kita buka ke siniin. Kalau longgar, kalau nggak longgar berarti harus dijepit-jepit. Ya, dijepit dulu, diklem 1, klem 2, terus dipotong, biar nggak menghalangi. Ya, tadi kalau ini nggak ada ya, saya tadi lagi ngecek nih, cek nggak ada lilitan. Setelah ini apa yang dilakukan? Tunggu sampai muter sendiri kepalanya, putaran fraksi luar. Nanti kepalanya muter sendiri. Aduh. Itu macam saya terbuka apa betul? Tuh. Tadinya teh kepalanya ngadep ke bawah, sekarang jadi ke samping. menyesuaikan dia nyamping, tergantung pada punggungnya ada di mana. Ya, kalau udah gini, tadi tangan saya teh gini ya. Ini ngecekan ya. Udah gini, tinggal biparietal. Neng, pang nahanin ini. Nih. Ayo, nggak apa-apa, cuma nahan doang. Pegangin. Iya, pentem Ya, tahanin ini ya. Nih. Biparietal itu jalan lahir itu ke bawahin dulu sampai bahu atasnya lahir. Tarik ke bawah sampai bahu lahir nih. Nih. Ya. Tuh. Sebelum lahir emang gitu, Abang Hese. Mau foto? Mau. Ya, Dengan nih. perasaan, woy. Iya, dengan perasaan. Ulang langsung. Nih, sampai lahir. Jangan ditarik ke atas dulu sebelum bawah atasnya lahir. Nih, lahir nih. Tuh. Biasa nama untuk sah Hese kieu kan, ini kan parawan. Ya. Bahunya lahir nggak? lahir. Ya. Kalau bahu nih, dengerin. Kalau bahu atas sudah lahir baru dikeataskan. Tuh. Tahan neng itunya. Lahir nggak dia? Belum. Nih bahunya, nih lahir nggak? Iya, lahir. Ya, baru nanti biparietal. Kalau udah lahir dua-dua ininya, balikin lagi tangan kita. Ini menyangga, ini menyusuri. Oh, dicetek. Acang. Lebih ada. Nih lahir bayinya. Ya, kuncinya tadi. Kitanya biparietal. Tarik dulu ke bawah sampai bahu Keluar. atas keluar. Distorsia bahu juga gitu kalau bahunya besar. Pokoknya sampai bahu atas aja dulu keluar. Kalau sebelum bahu atas keluar jangan dikeatasin. Nggak akan bisa lahir bahu atas bawah dulu. Ya. Ke bawahin nanti baru dikeataskan.
lahir. Kalau udah lahir bahu mah kaditunya molonyon teu siga tadi kedah ditarik gitu. Ya, ini mah karena keset aja. Keset. Ya, begitu udah lahir apa yang dilakukan? Disimpan di perut ibu. Ya. Sebelum kita ngasihin suntikan oksitosin, kan biar si plasentanya bisa lahir. Suntikan oksitosin. Ya, sebelum disuntik oksitosin, kita cek dulu aya bayi kadua henteu. Kalau ada 2 bayi, oksitosin nggak boleh dikasihin dulu. Nanti menutup jalan lahir. Ya, gimana Bu cara tahu ada bayi kedua henteu na? Ulah ditonggil. Mau akan ningali. Ini mah bener ngagorowong mah ieu mah pantum asli mah henteu. Ya, asli mah enggak akan kelihatan ini teh. Gitu. Ya. Sama kalian juga enggak akan kelihatan. Yang kita lakukan apa buat ngecek bayi kedua? Pegang si perut ibunya. Si pundusnya ya, yang mengerasnya itu di mana? Kalau di pusat sampai ke bawah berarti dia nggak ada bayi kedua. Kalau masih di atas pusat berarti dia ada bayi kedua. Ya, contohnya ini saya pegang nih pundusnya. Oh, sepusat. Berarti ada bayi kedua nggak? Nggak ada. Baru kita suntikin oksitosin yang tadi disiapin di awal. Ya, suntikannya di mana Bu? Di bujur atau kedah? Di paha anterolateral boleh IM. Ya, disuntikin. Ya, jangan lupa aspirasi, masukin obatnya. Ya, itu harus dilakukan 1 menit pertama biar bekerja. Nah, sambil nunggu obat bereaksi, kita ke bayi. Tadi begitu lahir apa yang dinilai? 2, menangis atau tidak sama tonus otot. Sambil kita keringkan, ya, sambil dinilai dia nangis atau enggak. Ya, sama uji. Ya, tonus ototnya bagus atau enggak. Ya, tapi ada satu hal yang tidak boleh dikeringkan yaitu lengan. Nggak boleh dikeringkan lengannya, nih, jarinya. Ya, kenapa? Buat nanti IMD. Ya, inisiasi menyusu dini. Jadi dia nyusu sendiri, nyari puting sendiri. Ya. Nih, kalau udah dikeringkan, dinilai ternyata tonusnya bagus, napasnya juga bagus dari tangisannya. Baru kita dijepit potong ininya, tali pusatnya. Ya. Nih, pakai penjepit ini. Ini kan ada darahnya. Kita didorong dulu darahnya ke arah ibu. Ya, sampai muncrat. Ya. Ininya dijepitkan 1-2 cm dari perut bayi. Ya, udah gitu didorong lagi. Ya, si darahnya ke ibu. Dorong lagi, terus dipasang klemnya 1. Udah diurut, pasang klemnya 1 di sini. Kalau udah 2 pasang klem kan yang ini nggak ada darahnya kan? Karena udah kita urut, kita lakukan pengguntingan, lindungi si perut bayinya. Jadi ngeguntingnya gini posisinya. Ya, pakai gunting tali pusat. Nih, kita lindungi, ininya digunting. Ya, yang ini dikesinikan, ini di IMD-kan. Ditelungkupkan di perut ibu. Mata sejajar sama puting ibu, baju ibu dibuka, baju bayi nggak usah pakai baju. Ya, telungkupkan, terus dikasih pernel atasnya biar nggak dingin. Jangan lupa kepalanya ditutupin. Ya, dia akan bergerak sendiri nanti, nendangin perut ibu. Lama-lama dia akan naik, terus nyium si bau air ketuban tadi yang tangan yang nggak dikeringkan sama kita. Ternyata bau air ketuban itu sama dengan bau ASI, bau kolostrum. Kalau ini bukan ASI ya, kalau baru lahir namanya kolostrum. Ya, sama baunya. Setelah dia nyium-nyium ngendus tangannya, dia nyari puting nanti dengan baunya itu. Yang sama baunya mana ya? Dia akan nyari sendiri puting.
nanti dia nyusu sendiri gitu. Tapi biasanya itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Ya, sambil ini ditidurin, didiamkan IMD, kita ke kala 3. Yaitu kala apa? Kala 3 teh? Pelepasan plasenta. Ini kan kayak gini. Ya. Ada tanda, jadi si plasenta itu bisa lahir kalau sudah lepas dulu. Dia harus lepas dulu, kan tadinya nempel ke perut ibu, ke pundus. Dia harus lepas dulu baru dia bisa keluar atau lahir. Ya, ada tanda-tandanya kalau plasenta itu sudah lepas atau belum. Kalau lepas biasanya dia memanjang sendiri tali pusatnya. Ya. Kalau nggak memanjang juga ada semburan darah tiba-tiba, ojo-ojo air darah kayak keluar. Ya, atau enggak juga si rahimnya jadi membulat, perutnya membundar. Atau bisa juga kita cek, nih kan ini kayak gini, sama kita di simpisisnya coba ditekan, ya ini seperti ini ya, sama kita simpisisnya ditekan. Kalau masuk kita tekan ternyata dianya masih masuk, berarti dia belum lepas, masih nempel, ya. Tapi kalau sepertinya nih sama kita ditekan, ya dianya tidak masuk lagi, berarti dia sudah lepas. Ya, lakukan peregangan tali pusat terkendali. Manajemen aktif kala 3. Tadi yang satunya adalah suntik oksi, udah. Yang keduanya ini PTT, peregangan tali pusat terkendali. Kalau panjang ini pindahkan 5 sampai 10 cm dari vulva. Nih. Pegangnya gimana? Pegangnya gini. Yang satu jari di sebelah kanan, yang ini jari di sebelah kiri. Ininya diregangkan, hanya diregangkan loh, tidak ditarik ya, diregangkan, dikencengin, diregangkan teh, tapi nggak ditarik. Tangan ininya nekan suprasimpisis ke dalam dorso ke arah kranial. Jadi gini, bawah ke atas tekan, ininya diregangkan. Ya, lama-lama ini akan manjang. Ya. Kalau manjangin, pindahin lagi klemnya. Ya. Pegang lagi kayak gini, tekan lagi. Dorsokranial. Ya, sampai ada di vulva atau di vagina kayak gini. Nih. Ya. Kalau udah di vulva, si plasentanya sudah terlihat, ya. Sama kita dipilin, diputar. Sampai nutup selaputnya. Ini kan nggak ada selaputnya, harusnya selaputnya itu panjang, banyak. Nih kalau gini sama kita dipilin, nih diputar, ya sampai nutup selaputnya. Biasanya ada sisa selaput di sini teh ngambai. Nah itu ayah selaputnya di dia, jangan ditarik, itu bisa copot, tapi diklem pakai ini ya. Nih, diklem pakai ini terus diputar. Harus pelan-pelan dicopotnya. Ya. Kalau udah lepas semuanya, tangan kita langsung ke pundus ibu. Dimasase. Biar apa? Biar langsung mengecil. Tadi kan pembuluh darahnya pada ngebuka teh ya. Karena si plasentanya lepas. Masase 15 detik. Ya, kalau sudah keraba, ada keras, berarti dia bagus kontraksinya. Kalau lembek, berarti dia nggak bagus, harus dibantu sama obat-obatan. Ya, kalau sudah mengeras, berarti aman tuh, darah yang keluarnya nggak terlalu banyak. Kita cek plasentanya. Ya, apa namanya tadi kalau yang ke ibu ini yang daging-daging teh? Kotiledon. Ya, kotiledon ya harus dicek, ini benar semua ada nggak ya, atau ada yang tersisa di dalam gitu. Ya dicek, ininya dikumpulkan, dicek, oh sudah lengkap, terus dibalikin selaputnya utuh atau enggak, atau ada yang robek selaputnya. Ya kalau ada yang robek berarti ada sisa di dalam. Ya kalau utuh kita simpan di tempat plasenta atau piring plasenta. Ya, berikutnya cek laserasi.
atau robekan. Ini kain kasa, kita coba dep. Ya, di vaginanya bagian dalam dulu dicek ada robekan enggak. Baru bagian pinggir kanan, pinggir kiri, baru bawah ada robekan enggak. Kalau ada robekan berarti di heading. Gitu. Kalau tidak ada, cek perdarahannya jumlahnya normal atau tidak. Ya, setelah itu dibersihkan ibunya semua. Ya, pakai cairan DTT ibunya, nanti ininya pakai klorin. Biarkan si ini mah IMD sampai 1 jam. Setelah 1 jam, kalau IMD berhasil maupun tidak, nggak apa-apa. Yang penting kita udah usaha. Ya, kalau sepertinya berhasil atau enggak, kita ambil 1 jam itu kita kasih vitamin K, disuntik bayinya vitamin K. Kenapa? Yang membuka jalan lahir kan kepala bayi. Takutnya ada cedera di kepala. Ya, vitamin K fungsinya untuk meredam si perdarahan di otak atau intrakranial. Jadi selalu dikasih vitamin K. Sejam kemudian kita kasih HB0 imunisasi hepatitis B yang 0 bulan. Ya, setelah itu baru diperiksa pempis bayi baru lahir. Dimandiinnya kapan Bu bayinya? Dimandiinnya nanti kalau sudah 6 jam baru boleh dimandikan. Kalau bayi. Kalau ibu jangan lupa yang kala 4-nya pemantauan 1 jam sampai 2 jam setelah persalinan. Beres, alhamdulillah, terus lahir. Alhamdulillah. Ada Ya. Udah cukup. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya, ada yang mau ditanyain nggak? Siapa yang main? Bu, kalau plasentanya setelah lahir gimana?